Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim pada program Mimbar Agama Buddha. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan TVRI Sumatera Utara. Dan pada siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting untuk kita bahas, berdekatan dengan yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Tentunya topik kita pada siang hari ini yaitu pemuda Buddhis di era globalisasi. Dan telah bersama kita di studio TVRI Sumatera Utara dua orang narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang santai. Yang pertama, beliau adalah seorang Wakil Ketua Lembaga Hukum Pengurus Daerah Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan juga Ketua DPD Dharma Pala Nusantara Sumatera Utara. Telah bersama dengan kita Bapak Jopi SH. Nama budaya Pak Jopi? Nama budaya. Iya, selamat datang di studio TVRI ya Pak ya. Oke, dan kedua, beliau adalah seorang Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris Provinsi 2 dari Pemuda Budayana Provinsi Sumatera Utara, yaitu Saudara Tommy Wijaya SH. Nama budaya Tommy? Nama budaya. Selamat datang di studio TVRI. Nah, kita ingin bincang-bincang dulu nih. Pertama dengan Ko Jopi dulu, Pak Jopi dulu ya. Sebenarnya Pak Jopi aja lah ya. Bro Jopi aja. Bro Jopi ya. Karena pemuda ya. Ini kan sama-sama pemuda ini ya. Iya. Oke, Ko Jopi, ini kita bicara tentang pemuda Buddhis di era globalisasi. Karena tentunya kita tahu sebentar lagi kita akan merayakan namanya Hari Sumpah Pemuda kan ya. Bicara tentang pemuda ini ya. Apa sih makna pemuda menurut Pak Jopi, yang Pak Jopi tahu selama ini itu gimana ya Pak Jopi? Baik, secara umum yang kita ketahui itu era globalisasi itu kan proses interaksi yang dimana baik secara individu maupun secara negara itu harus dilaksanakan secara menyeluruh lah ya, tanpa melihat apakah negara itu sukunya apa, agamanya apa, golongannya apa. Nah, sebetulnya yang tanpa kita sadari hal itu sudah terjadi. Namun yang kalau kita perhatikan yang kurang maksimal adalah di mana kitanya sebagai khususnya negara Indonesia tidak terlalu maksimal memperkenalkan warisan-warisan kekayaan dari negara kita sendiri. Misalnya kalau kita lihat yang baru-baru ini ya, ada YouTuber yang mengundang seorang YouTuber internasional, dia memperkenalkan batik. Oh iya, siapa tuh coba? Viral ya. Ya, yang sempat viral itu ya. Isopit atau apa gitu. Iya, benar. Nah, ya. Sebetulnya momen itu adalah momen yang harusnya kita sebagai tuan rumah itu memperkenalkan kekayaan negara kita. Ya, yang saat itu terjadi adalah kita diperkenalkan tentang batik. Sebetulnya masih banyak lagi ya kekayaan-kekayaan Indonesia ya, misalnya seperti apakah dalam sektor pariwisatanya, ya, baik itu dari Balinya, kalau Sumatera Utara ada Danau Tobanya. Nah, sebetulnya momen itu dalam era globalisasi itu momen yang paling pas kita memperkenalkan. Justru jangan kita hanya fokus mengimpor kebudayaan ataupun misalnya kayak ya sekarang kita lihat kayak yang K-pop itu ya. Jadi jangan hanya impor aja, kalau bisa kita juga mengekspor budaya kita sendiri gitu. Oh, berarti makna pemuda menurut Ko Jopi adalah kita harus belajar bagaimana memperkenalkan hal yang baik kepada khusus dari Indonesia ini ya, tradisi Indonesia ini kepada halayak ramai khususnya di dunia internasional. Iya, apalagi kan pemuda ini ya senengnya ke medsos, ke YouTube. Nah, jadi kan ini memang gawenya pemuda. Justru pemuda itu justru harus mempergunakan kelebihan mereka, mempergunakan gaya mereka, memperkenalkan ini loh Indonesia. Oke. Nah, ini kalau Ko Jopi kan kita kan semua pernah muda ini Ko Jopi kan. Pernah muda, pernah istilahnya punya jiwa yang begitu semangat, begitu membara, membela yang benar gitu kan ya. Nah, kalau Ko Jopi sendiri melihat begini, apakah pemuda Buddhis punya peran di era globalisasi saat ini? Kalau ada tuh contohnya apa ini? Nah, kalau saya juga sebetulnya sering melihat ya, baik di TikTok, baik di Instagram, baik di YouTube. Nah, kalau kita bicara memperkenalkan tentang kebenaran, ya yang penting kita harus tahu dulu nih
apa yang kita omongkan itu adalah omongan-omongan yang dapat dipertanggungjawabkan, omongan-omongan yang benar. Jadi jangan hanya berargumen, berpendapat sendiri tanpa melihat kebenarannya dulu. Nah itu saya lihat ada beberapa YouTuber yang ada di Indonesia ya, mereka membuat konten-konten pendidikan tentang hukum, pendidikan tentang lingkungan, terus bagaimana menjadi seorang konten kreator. Jadi sebetulnya banyak mereka memberikan hal-hal yang positif ya, khususnya yang untuk pemuda-pemuda ini. Nah menurut saya itu juga hal-hal yang baik dan untuk pemudanya mendapatkan edukasi-edukasi yang positif. Kalau kita perhatikan mungkin yang sekarang ini kayak ada pakar hukum seperti Hotman Paris, dia juga menggunakan media sosial. Namun yang kita agak sedikit sayangkan adalah pemudanya ini nih yang menjadi satu tantangan, harus juga berani, jangan yang tua-tua aja gitu. Oke. Jadi artinya memang kalau untuk sekarang ini pemuda Buddhis perannya di era globalisasi ini ada, tapi belum terlalu maksimal kan ya. Mungkin nyali kali ya. Nyali. Oke. Dan itu harus ditirulah dengan yang senior kita. Oke. Nah kalau dari Ko Jopi sendiri kan saya melihat ini juga selain wakil ketua lembaga hukum di Majelis Budaya Indonesia, juga sebagai ketua DPD Dharmapala Nusantara Sumut. Kalau boleh tahu ini arahnya ini kalau untuk yang Dharmapala ini atau termasuk wakil ketua lembaga hukum ini, arahnya ini kemana ini kalau secara organisasinya itu? Kalau Dharmapala ini kebetulan kami dari pengurus daerah Sumatera Utara, kami lebih memberikan edukasi pendidikan hukum, seminar-seminar tentang hukum, dan kami lebih konsen ke mediasi. Iya, jadi hukum itu tidak semata-mata harus ke meja hijau, ke pihak kepolisian. Sebetulnya ada ranah yang kami sebut non litigasi, yang dimana ya harus dimediasi ya dengan harapan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum itu tidak harus ke meja hijau. Jadi melalui Dharmapala kami berkomitmen untuk menjadi tim mediasi di mana masyarakat kita yang ada di Sumatera Utara ini apabila terjadi konflik maka kita bersedia untuk menjadi mediatornya. Gitu. Lebih ke mediatornya untuk penyelesaian masalah itu ya. Jadi bagus sekali ya, artinya memang ini juga salah satu organisasi baru ya, baru di Indonesia. Dan juga baru dilantik kalau saya nggak salah beberapa bulan lalu ya. Benar. Di Kota Medan. Di Kota Medan. Dan kami juga sudah melakukan roadshow di 8 sekolah di 2 kampus pendidikan hukum. Dan itu kami lakukan secara konsisten di mana pesertanya itu sekitar 1.200 orang. Banyak sekali ya, 1.200 orang. Oke nih Ko Jopi, kita akan lanjut nih ya. Kita bincang-bincang dengan saudara Tommy dulu ini. Jadi kita akan lanjut membahas mengenai yang tadi. Nah, Tommy ini kan saya lihat sekarang ini aktif di Pemuda Budayana Provinsi Sumatera Utara sebagai Wakil 2 Sekretaris Provinsi Pemuda Budayana. Kalau boleh tahu sudah berapa lama aktif dan mengapa ini kok mau aktif di organisasi Pemuda Budayana Sumatera Utara, Tommy? Silakan Tommy. Tommy aktif di Sekber PMVBI Pemuda Budayana itu mulai tahun 2021. Nah, dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ya kan. Nah, sudah lebih kurang 3 tahun, 4 tahun. Nah, kalau ditanya nih kenapa pengen join di Sekber PMVBI Pemuda Budayana khususnya. Nah, Tommy sendiri ini kan aslinya bukan dari Medan, dulu dari luar kota. Nah, kemudian pas di luar kota, Tommy kan juga ke wihara nih, ya kan? Nah, ke wihara itu sejak tahun 2014. Nah, pas di wihara, Tommy itu
mendapatkan inspirasi ya dari Cici Koko senior di Sekber. Mereka jauh-jauh nih dari Kota Medan, kunjungan ke daerah Tommy, yaitu dulu sekitar 3-4 jam lah dari Kota Medan karena belum ada tol. Nah, karena motivasi itu, pada saat Tommy ke Medan, Tommy pun ada niat nih dari hati untuk memberi kontribusi. Ingin kontribusi seperti Cici Koko yang terdahulu. Nah, makanya Tommy bergabung di Sekber PMVBI Pemuda Budayana. Seperti itu. Oh, berarti karena inspirasi dari seniornya ya. Iya. Akhirnya ternyata memang dari para senior ini juga bisa menjadi satu contoh yang baik. Betul. Bagi Tommy sehingga termotivasi untuk aktif di Sekber PMVBI Pemuda Budayana. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih kegiatan apa saja yang memang umumnya diadakan oleh Pemuda Budayana sehingga pemirsa TVRI yang contohnya mendengar ini anak muda juga jadi tertarik nih mau aktif di Pemuda Budayana. Kira-kira kegiatan apa saja umumnya diadakan oleh Pemuda Budayana ini, Tom? Oke. Kalau Sekber PMVBI Pemuda Budayana ini kan merupakan sebuah wadah konfederasi ya bagi teman-teman persaudaraan muda-mudi wihara-wihara budayana di seluruh Indonesia. Nah, kalau Sekber PMVBI sendiri itu ada di 23 provinsi di seluruh Indonesia. Banyak ya? Ya. Banyak juga. Nah, kita kan membimbing adik-adik dan teman-teman di PMV yang ada di Sumut khususnya. Nah, sampai hari ini kita total ada sekitar 38 PMV di seluruh Sumatera Utara. PMV yang dimaksud adalah Persaudaraan Muda-Mudi Wihara ya. Betul. Ya, oke. Berarti ada 38. Oke. Gimana? Kalau di Sekber sendiri kita setiap tahunnya selalu ada kegiatan daerah, Niko. Yang pertama kita ada musyawarah daerah, itu merupakan sebuah event ataupun kegiatan untuk memilih sekretaris provinsi ataupun ketua Sekbernya. Nah, lalu dilanjutkan dengan kegiatan musyawarah kerja daerah. Nah, kalau Mukerda ini dia lebih kepada kegiatan musyawarah untuk menentukan program-program kerja Sekber PMVBI di tingkat provinsi. Nah, kemudian kita juga ada namanya Sarasehan dan Temu Karya Daerah. Nah, Sarasehan dan Temu Karya Daerah ini adalah kegiatan bagi teman-teman dari Pemuda Budayana untuk menunjukkan karya-karya terbaiknya. Jadi mereka yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu, mereka bisa ikut unjuk gigi lah terkait dengan kemampuan mereka. Lalu kita juga ada Bina Widya. Kalau Bina Widya ini lebih kepada pelatihan spiritual bagi pemuda budayana, seperti itu. Berarti secara umum itu adalah 4 event yang memang rutin diadakan per 3 tahunan berarti kan ya? 3 tahunan itu tadi yang Bina Widya, kemudian ada STKD atau Sarasehan dan Temu Karya Daerah, Musyawarah Kerja Daerah dan Musyawarah Daerah. Artinya memang benar-benar profesional sekali ya, sudah terlaksana dari zaman senior-seniornya terdahulu, benar ya? Ya, benar kok. Kalau di Sumut kita sudah sampai periode ke-13 tahun ini. Periode 13. Satu periode berapa? 3 tahun. Satu periode 3 tahun. 3 kali 13 ya. Iya. Nah, berarti ini adalah periode ke-13 yang baru dilantik. Berapa lama nih baru dilantik nih? Nah, kalau periode 13 sendiri kita dilantik bulan April tahun 2024 nih kok. Berarti baru benar-benar baru ini ya? Baru kalau untuk periode ke-13 ini. Jadi fresh from the oven ini, ya. Jadi masih sangat baru sekali, artinya semangatnya, daya juangnya, karena kita tahu pemuda muda ini kan adalah ujung tombaknya di mana untuk regenerasi. Benar. Regenerasi, apalagi dari MBI ini kan di bawah naungannya MBI ini Pemuda Budayana menjadi satu organisasi yang harus terus dibimbing ya, dibimbing untuk pelaksanaan. Apalagi kita tahu tadi disebutkan oleh Saudara Tommy ada namanya PMV, Persaudaraan Muda-Mudi Wihara di bawah naungannya Pemuda Budayana. Dan tentunya itu juga menjadi cikal bakal calon pengurusnya Sekber PMV Pemuda Budayana. Benar ya Tommy ya? Benar kok. Jadi nanti teman-teman yang di daerah nih ya, kalau mereka sudah pindah domisili nih kok ke Kota Medan ya kan untuk kuliah maupun kerja, ya mereka bisa bergabung di Sekber PMVBI Pemuda Budayana juga sih.
Oke, jadi punya kesempatan nih yang mendengar ini kalau contohnya di daerah, katakan tadi kota tebing tinggi, di kota rantau berapa, bahkan sampai di Pulau Nias sekalipun, yang nantinya setelah aktif di Medan atau setelah kuliah di Medan, mau bergabung di sekber PMVB Pemuda Budayana, terbuka kesempatan besar ya. Dan tiap tahun juga ada rekrutan baru ya, Tommy ya? Ya, nah di sekber PMVBI Sumut sendiri ya, kita ada namanya kegiatan Welcome Kalyanamita. Oh, apa itu kegiatannya? Kegiatan Welcome Kalyanamita ini merupakan sebuah kegiatan yang kita desain sedemikian rupa yang mana ini untuk menggait teman-teman pemuda budayana dari luar kota Medan, baik dari Padang Sidempuan, Rantau Prapat, bahkan Nias, yang mereka sudah pindah domisili ke Medan. Kita ajak nih untuk kumpul dan sharing bersama ya. Kita ajak mereka ke satu tempat dan kita kasih mereka wawasan dan juga semacam bimbingan nih, karena anak baru ke Medan kan, apalagi pemuda, kita juga kasih mereka sebuah guidance lah gitu. Nah, nanti setelah dikumpulkan ya kita juga memperkenalkan diri terkait sekber itu sendiri apa, dan mereka punya kebebasan untuk memilih mereka mau join ke sekber atau stay di PMV yang ada di kota Medan. Oke, jadi ini paket komplit juga. Paket komplit. sudah ada di prepare dengan sedemikian rupa, bahkan ada acara penyambutan untuk calon-calon pengurus baru dari daerah. Jadi ini juga sudah terlaksana dari beberapa tahun yang lalu juga ya, Tom ya? Iya, betul. Oke, sudah cukup lama kalau Welcome Kalyanamita ini dilaksanakan. Oke. Jadi memang ini event tahunan yang memang spesial dirancang untuk menggait pengurus baru dari luar kota yang memang nantinya mau aktif, apakah aktif di PMV atau Saudara Muda Mudi Wihara di Medan ataupun aktif di Pemuda Budayana, ini juga bisa bergabung ya. Oke, kita akan rehat sejenak dulu karena selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dulu sebuah renungan dari Ruchira Cherliu, Putri Sakya Persahabatan 2024 dengan renungan Pemuda Buddhis. Selamat mendengarkan. Renungan Pemuda Buddhis. Karena itu, ikutilah orang yang pandai, bijaksana, terpelajar, tekun, patuh dan mulia. Hendaklah engkau selalu dekat dengan orang yang bajik dan pandai seperti itu, bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang. Dhammapada Syair 208. Para pemuda diharapkan tidak sekedar bebas berbicara dan berpikir tanpa landasan dan arah yang jelas dalam mengekspresikan pendapatnya, tetapi hendaknya memiliki kemampuan untuk berbicara dan berpikir secara cerdas. Bagi umat Buddha, berbicara dan berpikir secara cerdas adalah menjadikan nilai-nilai Dhamma sebagai sumber nilai ajaran Buddha dalam menjalani kehidupan ini, sehingga akan terkendali dalam ucapan, pikiran, dan perbuatannya. Landasan berbicara dan berpikir secara cerdas adalah pikiran benar atau sama sankapa dan ucapan benar atau sama waca yang terdapat dalam jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atanyika Magga. Pikiran benar adalah pikiran yang menghindari kejahatan dan pikiran yang cenderung pada kebajikan, yaitu pikiran yang bebas dari keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Pikiran yang berisi cinta kasih atau metta, dan pikiran yang berisi belas kasihan atau karuna. Pikiran benar harus ditanamkan
dan dikembangkan terhadap semua makhluk hidup tanpa kecuali. Sedangkan ucapan benar adalah ucapan yang terbebas dari kebohongan, terbebas dari memfitnah, terbebas dari kekerasan, dan terbebas dari kerewelan. Kita hendaknya selalu berbicara jujur, berbicara yang menimbulkan kedamaian, berbicara dengan kata-kata sopan, dan berbicara hal yang bermanfaat. Dalam Sutta tentang berkah atau Mangala Sutta tertulis, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Modal utama menjadi kreatif dan inovatif adalah berpengetahuan luas dan berketerampilan. Mari jadikan nilai-nilai Dhamma sebagai pijakan dalam kehidupan dan jadilah pemuda yang berbicara dan berpikir cerdas, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing untuk memajukan bangsa yang kita cintai ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali bersama saya Arifin di program Mimbar Agama Buddha. Nah, kita akan kembali ke Kejopi nih. Tadi kita sudah mendengar ya cerita dari Tommy, ternyata Sekber PMVB atau Sekretariat Bersama Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Budayana Provinsi Sumatera Utara ini begitu banyak kegiatan-kegiatan positifnya, mulai dari ada musyawarah, ada perlombaan, bahkan ada pelatihan diri yang disebut sebagai Bina Widya, dan ada lagi namanya Welcome Kalyanamita nih. Menurut Kojopi sendiri yang pastinya kita semua juga pernah muda nih ya, hal apa yang harus tetap dikembangkan lagi oleh pemuda Buddhis di masa kini, Kojopi? Seperti yang tadi puisi yang dibacakan ya, yang menarik saya dengar adalah berpikir bijak dan berucap yang bijak. Nah, kita bahas dari berpikir. Seperti yang kita ketahui, pemuda ya setiap orang pernah muda dan dia akan berusia atau kita bilang nggak mungkin petua ya. Kita akan beranjak dewasa. Nah, artinya kalau kita pahami dengan berpikir secara bijak, maka seharusnya kita yang pemuda ini harus belajar kepada yang lebih dewasa ataupun yang lebih tua. Nah, silakan yang Anda yang muda-muda ini baik diminta dan bahkan kalau perlu meminta untuk kita yang namanya belajar ini tidak harus diajarin, tetapi ya kita juga dari sebagai seorang pemuda itu harusnya juga meminta. Sehingga apa yang kita pelajari ini tidak semata-mata itu hanya karena diajarin, tetapi juga kita harus punya inisiatif sebagai pemuda untuk mencari dan meminta apa yang bisa kita pelajari. Kalau saya mengingat sekitar 10 tahun yang lalu, saya dulu ada seorang mentor yang memang kebetulan mentor saya itu lebih tua dari saya. Dia mengatakan begini, kalian itu sebagai seorang pemuda, ingat kalian itu adalah generasi penerus. Sehingga kalian harus mempelajari yang saat sekarang ini ada, yaitu terkondisi saat sekarang ini, dan kalian akan melakukan ataupun meneruskan 10 tahun yang akan datang dengan cara berpikir kalian yang nanti usianya seperti saya. Nah, artinya apa? Artinya apa yang bisa kita pelajari dari sesepuh kita ataupun senior kita 10 tahun yang akan datang, cocok atau tidaknya minimal kita sudah pelajari. Yang bagus
kita tingkatkan, yang tidak cocok, yang tidak bagus, ya mungkin kita tidak perlu terapkan. Minimal kita sudah pelajari. Nah itu cara berpikirnya, itu yang pertama. Yang kedua ya yang seperti tadi di puisi itu saya dengar adalah berucap yang bijak. Nah berucap itu artinya pada saat kita meminta sesepuh kita atau senior kita, ya mintanya itu juga harus bijak. Nggak boleh ngotot-ngototan. Saya ini kader penerus, kamu harusnya mengajarin saya. Nah makanya yang saya tangkap dari puisi tadi itu bagus adalah ucapan yang bijak. Kita jangan, apalagi maaf ya sekarang Gen Z ini ya, kadang kalau ngomongnya ya maaf kan agak ngototan ya. Jadi ucapannya itu juga harus yang santun. Kita kenal namanya etika. Jadi harus berucaplah yang bijak. Mintanya juga harus bijak. Sehingga apa yang diharapkan dari senior-senior kita ini nantinya 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, ya mereka nantinya akan bangga ke kita, baik secara pikiran maupun ucapan dilakukan secara bijak, maka lahirlah generasi penerus yang bijak. Oke, jadi memang yang saya tangkap adalah pertama itu harus punya cara pikir yang benar dulu ya, mindset yang benar, supaya tidak lagi ada pikiran-pikiran yang mungkin terlalu jauh yang tidak benar. Itu kan sekarang apalagi kita tahu benar sekali Gen Z yang sekarang ini terlalu dimanjakan oleh media sosial. Serba instan. Jadi semuanya kalau bisa pun instan. Kalau bisa pun nggak kerja dapat uang gitu. Ini kan mindset sebenarnya bahaya sekali. Apalagi sekarang kita tahu bahaya pinjol, judol ini kan juga sudah masuk ke karena hanya semua golongan. Mau instan. Iya, semua mau instan kan ya, pinjol, judol, lama-lama bobol juga kan. Nah, itu pandangan Ko Jopi ini gimana nih kalau mengenai case seperti itu? Bagaimana kita sebagai pemuda ini menalangi itu, atau dalam artinya begini, menghadapi itu bagaimana cara supaya tidak tergiur dengan kata-kata yang pinjol ini, judol ini? Nah, semua berangkat dari semua serba mau instan, mau instan, mau mudah. Nah, inilah problem kita. Nah, apalagi sekarang ini ya terjadi fenomena di mana kita saking mau serba instan, ngomong aja instan. Nah, contoh nih. Jadi cemana, yang itu udah diurus, ya. Cemana, yang itu udah diurus. Yang dia maksud cemana itu yang mana gitu loh, yang apa gitu loh. Nah itu satu. Yang kedua kayak misalnya kayak pinjol lah kan, gampang lah nanti kalau misalnya pinjol nggak bisa bayar, ya paling ganti nomor handphone atau gitu. Nah dia nggak tahu konsekuensi yang terjadi itu bakalan mungkin kalau secara perbankan itu bakalan di blacklist ya. Lain kali kalau mau melakukan pinjaman misalnya mau kredit rumah ataupun mau kredit mobil, itu mereka akan secara sistem mereka itu akan punya catatan hitam gitu loh. Jadi memang ini menjadi PR bagi kita semua, baik dari yang generasi mudanya maupun dari orang tuanya, itu harus dikasih edukasi. Jadi yang instan itu ya umumnya akan berdampak negatif. Misalnya contoh kita bangun rumah, mau cepet, mau instan, ya kan? Semua mau instan. Ya pertanyaannya, apakah bangunan itu bisa bertahan lama? Ya seperti halnya yang pinjol ini, ya kan? Digampangkan, gampang kok. Jadi, nah yang gampang-gampang itu umumnya itu nggak akan bertahan lama dan kualitasnya itu buruk. Ya seperti ya maaf lah kita makan mie instan. Nah makan mie instan itu jangan sering-sering, bukan berarti nggak boleh ya. Jangan sering-sering gitu loh. Gitu. Jadi artinya memang yang harus dipahami khususnya yang para pendengar Mimbar Agama Buddha ini, khususnya lagi ini untuk yang para pemuda, hati-hati yang berbaur namanya instan. Kita tahu sekarang ini kan bukan hanya itu, sempat ada yang namanya investasi bodong. Masuk 1 juta dapat 2 juta, bulan depan dia masuk lagi 2 juta dapat 4 juta. 3 bulan hilang. Nah bulan ketiga masuk 4 juta, tiba-tiba nomor yang ada 7 sudah lari ketakutan. Jadi sudah hilang, gak ada kabar. Jadi seperti datang tak jemput, pulang tak diantar. Iya. Seperti juga ada kayak namanya judi online ya kan. Pertanyaan, sebetulnya dia secara sadar
mana ada bandar yang mau kalah. Dia sadar gitu loh. Nah, cuman pertanyaannya, kesadarannya ini adalah kesadaran yang berkualitas atau tidak. Nah, jadi dia sadar tapi tetap main. Oke. Nah, makanya di dalam Buddhis kita selalu diajarkan tentang hidup berkesadaran. Iya, sakti ya, harus sakti kesadaran. Nah, itu memang tantangannya besar sekali. Benar ya. sekali. Oke. Nah, saya ke Tommy sebentar dulu. Kita ingin bertanya mengenai gini, Tommy. Menurut Tommy sendiri, ketika kita sudah bincang-bincang banyak dengan Ko Jopi ya. Peran penting apa dari pemuda Buddhis saat ini untuk bersaing di era globalisasi saat ini, Tommy? Nah, mungkin nilai plus kita sebagai pemuda Buddhis ya, Ko ya. Kita di Buddhis kan selalu diajarkan nilai-nilai positif, kemudian seperti yang tadi Ko Jopi sudah bilang, hidup dengan penuh kesadaran. Artinya kita di pemuda Buddhis ini juga dalam menjalankan kesehariannya itu juga harus sadar penuh nih. Seperti di era globalisasi ini arus informasinya kan cepat ya, Ko, menyebar. Baik yang negatif, positif, semua bisa kita serap dari berbagai sumber media yang ada. Nah, dengan pemahaman tentang Buddhis, maka kita bisa punya landasan dan fondasi yang kokoh nih dalam stepping ataupun melangkah di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi base sebagai seorang pemuda Buddha itu Tommy rasa cukup kuat ya bagi pemuda khususnya untuk memilih jalan hidupnya untuk pergaulan, baik pun untuk having fun-nya bisa berbeda sih gitu. Oke, berarti secara tidak langsung perannya itu adalah pandai-pandai memilih lingkungan juga. Betul. Bukan hanya memilih lingkungan, yang saya tangkap yang disampaikan oleh Tommy, kemudian pandai-pandai memilah dan memilih sesuatu yang jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Betul. Ditelan mentah-mentah, jadi kita harus disaring dulu karena sekali lagi sekarang ini apalagi di media sosial banyak sekali hal-hal yang berbau negatif. Tentunya juga pasti ada positif ya. Oke, kita akan lanjut dulu. Sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan dulu kita akan mendengarkan dulu sebuah persembahan lagu dari Top 6 Bintang Cilik Buddhis 2024, Aurelia Wianto dengan judul lagu Mari Kita. Selamat menyaksikan. Buddha babarkan dhamma kepada manusia demi kebahagiaan hidup di dunia. Kita sebagai pemuda yang penuh tenaga, bersatu padu kita kembangkan Buddha Dhamma. Janganlah kita menyerah, bangkitkan semangat, bangkitkan tenaga. Kita song-song hari esok, marilah semua bersama melangkah. Mari kita semua, mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pengabdi Buddha, kita pengembang Dhamma, kita pembantu Sangha, kita pejuang Dhamma sejati. Buddha babarkan dhamma kepada manusia demi kebahagiaan hidup di dunia. Kita sebagai pemuda yang penuh tenaga, bersatu padu kita kembangkan Buddha Dhamma. Janganlah kita menyerah, bangkitkan semangat, bangkitkan tenaga. Kita song-song hari esok, marilah semua bersama melangkah. Mari kita semua, mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pengabdi Buddha, kita pengembang Dhamma, kita pembantu Sangha, kita pejuang Dhamma sejati. Oh, 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 oh.
kita bekerja, mari kita berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pengabdi Buddha, kita pengembang Dhamma, kita pembantu Sangha, kita pejuang Dhamma sejati. Marilah kita bekerja, marilah berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pengabdi Buddha Dhamma, pembantu Sangha, kita pejuang Dhamma. Mari kita semua, mari kita bekerja, mari kita berkarya untuk Buddha Dhamma. Kita pejuang Dhamma sejati. Masih bersama saya Arifin Halim di program Mimbar Agama Muda. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan saudara Tommy ini. Tadi Tommy sudah menjelaskan mengenai peran pentingnya pemuda ya saat ini di era globalisasi. Nah, pertanyaan begini Tommy, hal yang harus kita sinkronisasikan adalah dengan ajaran Buddha itu sendiri. Iya. Tentunya bagaimana ini ajaran Buddha yang sudah kita pelajari ini, apa saja yang relevan untuk perkembangan pemuda saat ini Tommy? Oke. Kita dalam agama Buddha mengenal jalan mulia berunsur 8 ya, Ko. Yang mana salah satu di dalamnya itu yaitu meditasi. Nah, kalau sekarang ini mungkin lebih dikenal dengan praktik mindfulness ataupun praktik hidup berkesadaran. Nah, di zaman yang serba digital, serba cepat ya, yang semuanya mau instan terus tadi. Nah, kita perlu mengambil praktik mindfulness ataupun hidup berkesadaran ini perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita saat bekerja, saat beraktivitas, terkadang kita nggak sadar nih kok. Kita lagi makan tapi sambil nonton drama Korea. Nah, antara makanan dan film yang kita tonton kan nggak sinkronis gitu. Nah, jadi menurut Tommy ini mungkin praktik hidup berkesadaran ini merupakan salah satu ajaran yang paling relevan bagi pemuda di era globalisasi ini, seperti itu. Oke, berarti yang utamanya itu adalah bagaimana kita belajar itu praktik hidup berkesadaran yang tadi Tommy sebutkan ya. Ya, itu penting sekali untuk salah kita satu sebagai pemuda ya, apalagi pemuda di zaman yang sangat cepat ini gitu. Oke, benar sekali. Artinya memang seperti yang kita ketahui karena media sosial berkembang yang terlalu cepat dan tentunya hampir semua pemuda punya atau pegang handphone kan ya. Artinya handphone ini secara positifnya informasi cepat kita bisa dapat, tapi secara negatifnya ternyata masih punya efek samping, kita terlalu candu dengan handphone tersebut ya. Nah, bagaimana tanggapan Ko Jopi ini mengenai tadi yang disampaikan oleh saudara Tommy ini, Ko Jopi? Iya benar, baik secara video, berita, foto di zaman era globalisasi ini, pesan saya adalah kita harus berpikir, berucap, bahkan bertindak yang bijak. Nah, kalau di dalam Buddha kita diajarkan tentang berkesadaran. Maka video yang kita lihat, berita yang kita lihat, foto yang kita lihat, ini kan segala zaman AI ya sekarang. Semua bisa diedit. Maka di dalam ajaran Buddha kita selalu senantiasa diarahkan dan kita selalu diingatkan bahwasanya kita senantiasa tetap hidup berkesadaran. Berarti sadari video, foto, dan berita-berita itu belum tentu benar. Sehingga untuk anak sekarang ini jangan, kalau istilahnya kita bilang hoax ya, jangan kemakan hoax gitu. Kalau pesan saya itu aja sih untuk pemirsa TVRI. Oke. Jadi artinya memang jangan langsung percaya dengan sesuatu hal, harus disaring dulu, dicerna dulu supaya khususnya pemuda ini ya, karena zaman sekarang kita tahu kalau zaman dulu di masa-masa kita masih kecil nih, Ko Jopi, handphone itu mungkin barangkali hanya bisa SMS, hanya bisa telepon gitu kan ya. Handphone kalau contohnya jatuh ke lantai, lantainya keramiknya pecah. Nah, kalau zaman sekarang handphone jatuh ke lantai, dompetnya yang pecah. Handphonenya yang pecah. Nah, oke, berarti pesan dari Ko Jopi adalah
jangan langsung telan mentah-mentah informasi yang dipelajari, karena kita tahu sekarang ini banyak sekali warta dusta ataupun hoax yang sudah banyak sekali berkembang di media sosial, tentunya apalagi zaman sekarang ini banyak sekali AI yang bisa disetting dengan wajah yang mungkin belum tentu orangnya, bisa diklopkan, akhirnya seakan-akan itu orangnya, ternyata bukan gitu ya Coach Yopi ya. Iya benar. Oke. Nah dari Tommy sendiri nih, ada pesan apa yang disampaikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, Tommy? Oke, nah untuk teman-teman pemuda ya, khususnya ada di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya, ya di zaman yang serta digital dan cepat ini, ya kita harus pandai-pandai memilah dan memilih informasi dan apa yang harus kita lakukan, mana yang baik dan benar, supaya kita juga agak masuk dan terjerumus ke lingkungan ataupun ke perilaku-perilaku yang memang merugikan diri kita secara khususnya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti artinya secara pesan-pesannya hampir sama ya. Kita harus benar-benar bijak, harus benar-benar sadar dulu menerima informasi itu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, dan jangan juga mudah untuk menyebar satu informasi yang memang belum tentu kita bisa pastikan apakah informasi itu benar adanya, sehingga tidak menyebabkan namanya hal-hal yang berbau negatif menjadi sebuah konten-konten yang juga berbau negatif yang bisa memengaruhi perkembangan pemuda saat ini. Jadi luar biasa, kita sudah banyak bincang-bincang hari ini. Tentunya semoga topik ini bisa menginspirasi para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Terima kasih kepada Coach Yopi ini sudah berbagi kepada kita semuanya. Thank you. Ya, thank you juga kepada Tommy. Semoga teman-teman khususnya para pemuda yang mendengar Mimbar Agama Buddha ini bisa terinspirasi dan terus termotivasi, dan sekali lagi semuanya perlu yang namanya proses, dan tentunya kita sebagai seorang pemuda harus lebih bijak dalam mencerna, dalam memilih berita-berita yang ada supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau negatif. Saya Arifin Halim mewakili seluruh dari narasumber dan juga kru TVRI Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di program Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sujud kepada Arya, Baka